Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu untuk mengkaji masalah khutbah Jumat yang menjadi prasyarat atau wajib sholat Jumat, maka khotibnya juga harus benar dalam khutbah dalam praktek khutbah. Itu para santri, kiranya antum semuanya sungguh-sungguh dalam belajar. Ini menyangkut sah dan tidaknya ibadah sholat Jumat jadi konsekuensinya berat kalau khotibnya masalah ilmunya tidak mumpuni tidak standar, bisa membahayakan jamaah, sholat Jumatnya bisa batal. Salam dan salam senantiasa kita sambungkan kepada junjungan kita, pesuara kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, sahabat tabi'in tabi'in dan kita semuanya yang istiqomah mengikuti jalan beliau pada hari kiamat. Hari ini materi yang pertama itu tentang konsep khotbah Jumat. Itu sudah sering diingatkan, khutbah ini tidak boleh terlalu lama. Menurut Majelis Ulama Indonesia, berapa durasinya ini? Durasi khotib dari azan atau mulai khutbah? Berapa menit, Bedi? 30 menit. 30 menit kalau kemudian dirinci isinya itu apa saja, pembuka, mukadimah, kemudian setelah mukadimah itu kalau diurutkan di akhir itu khutbah pertama, kemudian yang kedua kaitannya konsep judulnya, definisi, isinya berarti, kemudian dalil, nggak boleh khutbah itu tanpa dalil, walaupun satu, ingat itu, khutbah bukan pelawak, bukan lawakan atau gosip tanpa ayat, nggak boleh. Diwajibkan ada ayat, dalil. Kemudian uraian penjelasan di akhir itu, lampirannya, di sistematikanya bagian kerangkanya itu mukadimah, sebenarnya isi dan penutup tapi ini kan dirinci lebih konkret per menitnya, Berapa menit din mukadimah? 3 menit. Judul pengertian 2 menit. Dalil-dalil 3 menit. Uraian 15 menit. Kesimpulan 2 menit. Penutup diantaranya di dalamnya doa 5 menit. Total 30 menit. Itu sudah lama. Bahkan 20 menit itu baik
baik dan tidak sampai membuat jamaah apa? Mangkel ya, mangkel itu apa ya? Dia pengen buru-buru gitu ya, karena bisa jadi musafir kan sebenarnya negara kita nggak cocok itu kan. Negara kita tetap bekerja. Kalau negara Islam hari Jumatnya libur gitu, jadi bisa tidak buru-buru. Meskipun demikian tetap saja ya ada waktu yang ditetapkan oleh para ulama yang terkumpul dalam Majelis Ulama Indonesia. Tadi berapa menit tadi? Mukadimah 3 menit. Isi 15. Ya, pembukaan itu judul, dalil 2, 3, 5. Uraian, penjelasan, syarah, tafsir, kandungan, hukum berapa? 15-an menit. Kalau mau dipersempit lagi berarti kandungan hukumnya itu yang bisa ini loh. Umat itu senangannya apa virus ini? Konklusi. Konklusi itu apa? Kesimpulan. Poin. Jangan berkhotbah menimbulkan pertanyaan kepada apa? Jamaah. Mikir dia, bertanya, dijawabnya nanti. Batal khotbahnya. Ini sholat Jumatnya gimana? Jangan sampai mat'unya apa? Bertanya atau ambigu istilahnya. Poin-poin sajalah, kesimpulan, kandungan intisari yang diuraikan secukupnya menyesuaikan dengan apa? Waktu yang ada. Hadirin Allah, coba yang tidak boleh ditinggalkan apa namanya? Syarat dan rukun. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Di situ sudah ada itu. Khotbah dimulai sesudah masuk zuhur. Ya, kalau belum zuhur nggak boleh. Kalaupun azan 2 kali yang dipraktekkan sekarang bagaimana? Ya biar gak azannya itu sudah masuk, nggak kayak dulu azan 2 kali atau 3 kali, tapi yang pertama tidak, atau sebelum waktu masuk zuhur. Sekarang nggak, itu diterapkannya 2 kali itu sudah masuk zuhur semua ya. Kalau di kita sekali ya sudah sekali, itu artinya sudah masuk. 2 apa? Menghadap kemana? Khotib menghadap ke jamaah. Bukan ngadep nunduk aja. Yang bagus kalau bisa ya, bagaimana santri? Tidak membaca utuh. Ingat tuh, tidak membaca utuh. Membaca poin-poinnya boleh diuraikan gitu. Masa mukadimah nggak hafal, kan begitu. Masa judulnya nggak tahu, maka sholawat nggak tahu, masa doa nggak ada yang hafal. Isinya dibaca, poin-poinnya dijelaskan, itu yang bagus. Syukur tidak membawa teks apa sama sekali, itu yang sempurna. Sehingga kemudian jamaah itu gimana kalau khotibnya macet-macet? Ragu kan kita, apa sih yang sampaikan? Apalagi suaranya juga kurang jelas. Jadi bagaimana itu jadinya? Jadinya sholat kita, Jumatan kita terasa tidak khusyuk, tidak nyaman. Ini apa? Nah, ini dihindari, ya. Jadi ilmu dulu mantap, baru kemudian praktek yang benar. Kemudian berikutnya apa ini? Syaratnya sesudah khutbah pertama hadir duduk sebentar. Kemudian suara khotib harus dapat didengar. Bahkan Rasulullah itu bagaimana? Kalau khutbah ini berbeda dengan ceramah biasa. Khutbah, sifatnya khutbah Rasul bagaimana? Berapi, bersemangat seperti pemimpin atau panglima pasukan perang yang memimpin peperangan. Jadi yang orang biasanya lemes, memang dia jenisnya orang kalem, itu juga sebisa mungkin pas khutbah itu dibuat keras suaranya, dibuat apa? Tegas intonasinya itu dibuat yang seperti pemimpin perang tadi. Kemudian tertib di dalam dan lain-lain yang ditentukan ya, urut-urutannya. Kemudian yang kedua rukunnya diingat betul.
Innal hamdalillah itu apa namanya? Pertama, pujian. Khutbatul hajah yang selalu dibaca Rasul itu, meskipun boleh baca yang lain, itu yang innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Itu di sana sudah ada pujiannya atau mukadimah yang lain. Tapi jangan tinggalkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdalahnya ini yang menjadi apa? Rukun. Apa rukunnya? Pujian. Memuji siapa? Allah. Kemudian kedua, jangan ketinggalan. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Din, yang kedua apa rukunnya? Syahadat, ya. Yang ketiga, sholawat. Allahumma sholli ala, baik Sayyidina atau tidak Sayyidina, tapi sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh, yang penting tidak ditinggalkan. Kemudian berwasiat takwa usikum wa nafsi bitaqwallah. Atau ngomong Indonesia, boleh. Ya, Abedi, ya wasiatkan segala puji bagi Allah atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita dapat hadir di Masjid Taqwa yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian selaku khotib wasiatkan kepada diri khotib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Silakan itu dipilih bahasanya. Tapi apa poinnya, Tarik? Wasiat takwa tidak boleh ditinggalkan. Yang namanya rukun dalam khutbah. Kalau terselip khutbah pertama, jangan sampai ketinggalan pada khutbah kedua. Dibuat 2 kali boleh saja sampai mewasiatkan 2 kali. Yang tidak boleh sama sekali tidak berwasiat. Kemudian membaca salah satu ayat Al-Quran. Dari 2 khutbah itu tidak boleh tanpa ayat. Itu kan banyak mukadimahnya. Kadang ada yang diulang lagi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, karena diperintahnya takwa seiringan, ya. Rasulullah contohkan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jadi kalau sudah dibaca, ya sudah, atau 1 atau 2 atau 3-tiganya diperbolehkan. Sekurang-kurangnya berapa? 1. Berikutnya, hadirin rahimakumullah, apa yang menjadi rukun? Jangan lupa khotib berdoa. Kadang-kadang sholawatnya juga dibaca kapan ini? Sholawatnya juga ada yang di ujung, ya. Innallaha malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa rahmana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur mujahidin fi kulli zaman. Sekurang-kurangnya kita mendoakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam khutbah-khutbah itu. Kemudian di antaranya doa ini gimana? Disunahkannya bagaimana ini? Mengangkat tangan dengan jari diangkat jari telunjuk, tidak berdiri begini.
Kalau sekiranya tidak ya tidak apa-apa, tapi kalau mau begini. Ada khotib yang begini? Nah, coba akhirnya wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin alhamdulillahi. Atau rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Biasanya di ujungnya gimana? Inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Karena muazzinnya tidur. Kalau enggak dibegitukan nanti enggak bangun. Ya, aqimis shalah. Sebaiknya paket yang bagus itu paket ya. Tapi kalau masjid itu punya imam tetap, antum masih muda sebagai khotib, kemudian imam tetap itu yang paling punya kuasa di masjid itu menurut pemerintahan Islam. Siapa yang jadi takmir itu yang paling kuasa. Beliau ada, khotib tamu ini cukup menjadi apa? Makmum. Khotib saja, khotbah saja. Tapi kalau beliau mensilahkan ya silakan antum diberikan penghormatan ya, sebagai khotib yang seidealnya satu paket. Maka khotib-khotib ini diperbaguslah. Kalau surat yang disunahkan surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah itu khutbah Jumat, suratnya 2 itu bacaan imamnya. Ya, itu kalau yang barat itu kan surat Qaf. Rasulullah baca itu panjang. Orang-orang di sini batuk-batuk kalau antum panjang-panjang. Kalau panjang suka itu apa? Kode alam. Iya, antum jadi khotibnya harus peka. Kalau nggak peka, pekok nanti. Memang kita nggak bisa nurutin umat ya, tapi setidaknya lihat-lihat ya, jangan terlalu panjang lah poinnya itu, jangan terlalu panjang membacanya. Pilihan suratnya, maka diupayakan mungkin surat yang lain dari juz amma tidak hafal, tapi surat itu upayakan hafal. Dan antum pindah dari masjid satu ke masjid yang lain, surat itu terus lama-lama jadi hafal. Gitu din, ya. Tuh, Mas Musari Ustadz Musari sudah berani khutbah di sini ya. Nah, mungkin dia kuliah di Madinah apa enggak din? Kalau enggak di mana ikut pamannya. Kemudian apa? Selesai itu rukun. Sunnah-sunnahnya apa? Sunnahnya ini berkhutbah di tempat yang tinggi. Ini kok mimbar ini termasuk mimbar yang ala Indonesia ini. Mimbar yang standar ini mengikuti sunnah betul yang tangga itu. Depannya enggak ada. Bingung tuh yang biasa bawa teks itu, bingung naruh ini. Depannya enggak ada. Ya. Depannya enggak ada. Pernah lihat ya tangga sini? Depannya tidak begini. Bukan podium yang bukan begini untuk khutbah. Di masjid ini Sukarawa itu tempat Ustaz Joko yang itu kayak begitu. Kemudian apa? Khotib memberi salam, ya assalamualaikum ya. Itu makmumnya jawab apa enggak itu? Jawab pelan, enggak teriak-teriak ya. Doa juga amin juga pelan, amin juga ya pelan gitu. Nanti mungkin ada pembahasan. Jamaah Jumat harus memperhatikan isi khotbah dengan baik, bukan tidur. Nih, makanya santri diatur di belakang, diselip-selipin guru-gurunya begitu Nih pikiran dipakai. Santri ribut batal khotbahnya, ini Jumatannya. Malah Jumatan di mana-mana. Kadang-kadang pikirannya kemana? Dosa santri kita ini ganggu jamaah lain. Gurunya punya pikiran apa enggak? Malah tidur di pojokan. Pikirannya nomor 1 gitu loh. Jadi orang itu enggak akan kena masalah kalau sudah tahu. Kalaupun dia ribut, jamaah tahu gurunya di sini. Anak ini dilatih, namanya juga tarbiyah kan. Belum balik dia dilatih. Jamaah juga tahu gurunya sudah mengurus. Nah, tapi kalau gurunya di sana tidur ya gimana? Ya. Jangan ulang-ulang lagi tuh Bedi.
Jadi hidup ini pakai perhitungan gitu. Kemudian berikutnya apa? Menertibkan tadi ya. Oh, tidak boleh ngobrol nih, tidak boleh ngobrol ya. Baik. Langsung saja ya. Kalau pakaian gimana persiapan ini? Pakaiannya yang gamis lah. Koko. Ya, standar. Lego-lego tubuh laki-laki ya Bidiki Boy itu juga sebaiknya tidak nampak kalau dalam hal ibadah. Syukur kalau mau di luar ibadah juga itu lebih afdol pakaiannya. Berarti kalau orang Indonesia dibuatnya sarung, tapi sarung itu ya separuh ya gini karena bajunya potongan. Tapi prinsipnya kalau mau sempurna tidak membentuk lekuk-lekuk tubuh, baik laki-laki juga begitu. Dasarnya itu apalagi Rasulullah juga mencontohkannya memakai baju yang paling bagus, jubah yang kebesaran lah, baju yang paling bagus lah, itu diutamakan. Makanya santri suruh mandi, suruh ganti baju koko kita ini adatnya. Suruh gamis, aslinya gamis nih. Lutfi Tarik nih, gamis seragamu itu. Gamis mau kemana Rik? Ada kan? Mana? Tapi yang dari pondok udah hilang. Oh, ada gamis. Nah, Biadi juga ya jangan pakai PDH gitu. Gitu kayak mandi gitu. Boleh lah umpamanya biasanya pulang jam 11 lebih kan jam 11 terus. Kurang 15 menit boleh pulang enggak? Boleh. Mandi, duduk sini ngaji itu kan enak. Tapi jangan tidur di mana, sama aja pulang kalau enggak ngawal santri itu. Ini jadi masalah Biadi ini. Masa 4 tahun kayak gitu ngulang-ulang lagi diomongin. Kemudian berikutnya ini ada materi yang coba dibaca sedikit. Teman ini senior terus di ngantuk apa gimana? 33 kesalahan. Judulnya apa? 33 kesalahan khotib Jumat. Itu yang kopernya aja itu habis itu pertama buat tahun 2011. Kemudian disuruh lagi tahun 2016 jadi sudah diedit. Di mana itu di Poltekkes. Jadi orang-orang kesehatan pun mahasiswa ini BEM-nya pengen belajar jadi khotib. Jadi tahun 2010, 2011 itu Abi dosen agama di Poltekkes Tanjung Karang. Nah, BEM-nya itu meminta untuk pelatihan khotib. Ini materinya diantaranya. Mukadimah, nasihat, baca coba biar paham. Din, baca Din coba Din. Mukadimah, yang keras Din. Di laptopmu nggak ada Din? Iya masukin lah. Punyamu? Loh. Nasihat ceramah dan khutbah merupakan aktivitas yang memiliki kedudukan agung dan mulia dalam Islam. Dan itu ia juga merupakan media dalam beramal ma'ruf nahi munkar. Maka praktik khutbah harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Judul dakwah harus menjadi Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman berdakwah menjadikan. Terus? Khutbah juga berperan penting dalam memperbaiki kehidupan keberagaman umat karena itu ketika khutbah telah dimulai semua hadirin diwajibkan diam. Yang melanggar aturan maka ibadah Jumatnya sia-sia dan tidak mendapatkan pahala. Ya, tarik lanjut. Untuk itu mengkaji hal-hal yang masuk dalam kategori kesalahan yang dilakukan khotib dalam khutbah Jumat menjadi penting. Ya. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan ringkasan 33 poin-poin yang termasuk dalam kesalahan khotib Jumat yang merujuk dari sebuah buku yang ditulis salah seorang ulama Timur Tengah yang bernama Suhud bin Marluh bin Sultan Al-Unadi yang diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal Qadir dan diterangkan oleh Pustaka Tazkiyah. Ya. Jadi ini yang habis sampaikan. Kapan ya? Kemarin ya. Tidak serta-merta
menyandarkan kepada diri sendiri ya kalau agama ini. Jadi bagaimana adabnya Habib Diki? Kalau memang itu memungkinkan, marojiknya disebutkan. Hebat amat gitu loh ya, orang pasti akan menguji itu. Ini mana rujukannya? Jadi nggak asal bukan kayak pelawak gitu loh, asal bunyi asbun. Satu apa bediki kesalahannya? Semoga cukup waktu. Kreatif memilih pengantar khutbah. Iya, menurut beliau ini tidak selayaknya khutbah itu depannya itu kayak syair gitu loh, kayak puisi gitu. Yang kadang-kadang dicocok-cocokkan seperti puisi itu biar akhirannya sama lah gitu. Kalau 5 ya. Iya. Ini khutbah ini wajib loh, ibadah wajib loh. Salat Jumat 2 rakaat, salatnya 2 rakaatnya adalah khutbah gitu loh. Jadi pengganti daripada salat zuhur yang 4 rakaat. 2 rakaat khutbah, 2 rakaat salatnya. Maka salatnya jangan asal. Ya, khutbahnya jangan banyak gaya gitu. Supaya terpesona jamaah banyak variasi. Ya pasti niatnya sudah keliru kan? Niatnya kan menasihati, menjalankan kewajiban bahwa dalam ibadah Jumat itu ada khutbah. Ya nggak peduli mau dibilang nggak menarik retorikanya, bukan itu. Kita menyampaikan agama ini, menasihati, mengingatkan, wasiat takwa, amar ma'ruf nahi munkar. Enggak ada urusan dengan apa itu penilaian jamaah dalam arti kayak lomba-lomba itu, enggak lah doh. Ya, apa itu namanya? Musabakoh dai apa KDI, kontes dai apa? Enggak lah. Dangdutnya. Dai juga pernah ada itu. Enggak. Yang kedua, bersu apa? Dalil menggunakan apa? Hadis dhaif dan hadis maudhu. Dhaif itu apa? Lemah. Maudhu palsu. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, berdusta saja sudah dosa besar, apalagi alayya berdusta atas nama Rasul. Silahkan ngambil tempat maq'adahu minan nar. Ancamannya keras, tegas. Maka antum harus belajar hadis tuh. Udah belajar Quran hadis kan? Mestinya juga ditambah diselingi apa ilmu mustalah hadis atau ilmu hadis. Bisa itu Habib kalau mau, banyak bukunya udah ada itu. Kirim-kirim banyak. Jangan terpaku pada buku itu sofa mending gitu ya kan? Masih mending pustaka sofa itu yang banyak dari Ustadz El Data dulu buat pustaka sofa. Jadi apa santri? Antum jadi khotib bahaya kalau tidak memahami hadis-hadis yang sahih. Hadis itu paling tidak ada yang sahih, yang hasan, yang apa? Sahihnya ada pembagiannya nanti. Sahih li ghairihi. Mati ya? Ada syaratnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga apa Lutfi? Memperpanjang khutbah dan meringkas atau memendekkan. Artinya? Sholat. Oh ya, tadi itu lebih dari 30 menit. Khutbahnya lama betul. Kemudian juga sholatnya pendek. Ya sekuatnya hafalannya itu kalau mau yang standar Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Keempat, kesalahan khotib berikutnya apa? Buru dalam menyampaikan khutbah,
dan membatasinya pada sholawat dan kecepatan nih. Nggak ada di sana. Stok di gelap di. Nyambil stok lah. Tangganya pakai mimbar ini dia geser. Ambruk. Nggak nyampe. Hadirin rahimakumullah. Apa yang keliru? Menurut Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan berbagai hal yang makruh dilakukan selama khutbah, di antaranya adalah menyampaikan khutbah kedua secara buru-buru, karena pada dasarnya khutbah Jumat yang terdiri dari dua bagian merupakan pengganti sholat zuhur yang 2 rakaat. Tuh, 2 rakaat sholat itu diganti dengan 2 rakaat dengan khutbah. 5. Mengulas topik politik dan peristiwa alam. Nah, ini tidak boleh apa? Bahas politik, kampanye. Bisa jelain black campaign apa? Atau mempromosikan calon tertentu. Harusnya tempat ibadah bagaimana? Netral, masjid netral dari pengaruh politik, ya. Ini mau pilpres, mau pilek, ya. Termasuk membahas ilmiah apa ini? Pusing nggak? Ilmiah sains itu nggak boleh tuh. Ilmiah apa? Ilmu fenomena alam itu dibahas di khutbah itu. Tidak diperbolehkan. Khutbah fokus pada wasiat takwa. Kalau mau menyesuaikan momen tetap ya tidak boleh sampai kayak kajian seminar gitu ilmiah, ini nggak boleh nih. Peristiwa alam nih. Wasiat takwa diantaranya apa? Tauhid. Kenapa begitu? Iman kayak baju, lama-lama lusuh, lama-lama usang. Wa yujaddidu imanakum. Dan yang paling tinggi pembahasannya lah masalah tauhid, masalah akidah. Hifdzuddin, menjaga akidah umat dari bentuk-bentuk penyesatan atau bentuk-bentuk penyimpangan aliran sesat. Tuh. Ya sekarang semuanya oke, tapi akidahnya sesat, ya batal. Oke itu hajinya oke, sedekahnya oke, lembaga pendidikan gedungnya mewah, bagus, oke, tarbiyahnya bagus, tapi akidahnya sesat akidahnya. Bagaimana jadinya? Batal. Kita sudah pernah bahas tuh 10 pembatal keimanan. Yang berikutnya mengajarkan berbagai prinsip dasar rukun iman, rukun Islam. Fokus ke sana. Ya lewat sana. Diganti. Lewat belakang. Kawanin. Duh, gimana itu? Pegangin ambruknya. Berikutnya mengajak masyarakat untuk beribadah, loh. Motivasi amal. Dan dicegah nahi mungkar. Judi japit, lomba yang mengumbar aurat, ya kan? Perempuan main bola pakai daster. Bagaimana itu? Kalau jatuh bagaimana auratnya? Panjat pinang perempuan melorot pula. Ya iya, diinjak-injak untuk tangga. Apalagi undian-undian, ya. Semua yang berbau judi, ya semua maksiat-maksiat diingatkan jamaah supaya menghindari perbuatan buruk, ya. Berikutnya apa? Mengajarkan bagaimana pentingnya tarbiyah Islam. Pendidikan anak fil Islam, di dalam Islam. Yang penting-penting. Ya. Jangan urusan politik atau urusan ilmiah. Sains enggak boleh.
Yang keenam, apa Berga? Banyak syair ya. Kebanyakan nukil syair ya. Imam Syafi'i mengatakan apa? Saya menyukai perkataan khotib yang tertata rapi, jelas, tanpa terbata-bata. Nih, ya santri, berdoa kepada Allah, minta dimudahkan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Jadi dimudahkan lisannya untuk menyampaikan kebenaran. Orang mendengarkan penjelasan khotbah antum paham, semangat dia ibadah setelahnya. Iman dia meningkat. Dia menjadi takut, menjadi hati-hati terhadap dosa. Ya, khasyatullahnya terbangun. Ya. Ini khotibnya harus begitu. Kalau khotibnya takut salah baca, takut, bagaimana dia mau menularkan itu semangat iman itu, semangat ibadah itu? Ya dia gugup gitu. Kerasa khotib yang begitu enak gak? Kok nggak ada bekas apapun gitu selesai itu? Nggak ada yang bekas. Kalau khotibnya mumpuni, kita jadi tes ini apa ini iman, baterainya apa? Kalau HP-nya ini apa? Full, chargernya naik, imannya naik. 7, apa Bidiki? Mengabaikan surat-surat yang disunahkan dibaca dalam sholat Jumat. Apa isinya? Dalam hadis disebutkan surat yang dibaca Rasulullah SAW dalam sholat Jumat yaitu pada rakaat pertama surat Al-Jumu'ah ayat 62 dan surat Al-Munafiqun ayat 63. Pada rakaat kedua, namun tidak mengapa jika pada rakaat pertama membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah ayat 88 pada rakaat yang kedua. Duh, munafik panjang itu. Karena mengingatkan ya, orang munafik ini susah nggak? Susah loh. Orang kafir karuan jelas musuh ya. Orang munafik musuh berbulu domba kan begitu. Musuh dalam selimut diingatkan. Orang munafik ini ya sholat, tapi membenci Islam. Sulit. Kemudian surat Jumu'ah ya. Kajian tafsirnya perlu di dalam itu. Kenapa Rasulullah membaca itu? 8. Beri dulu. Membaca petikan ayat dengan suara berbeda maksudnya? Salah satu perkara yang tidak dicontohkan yang dilakukan sebagian juru dakwah dan khotib adalah membaca ayat-ayat Al-Quran dengan intonasi suara yang berbeda agar suaranya terdengar berirama ketika menyampaikan ceramah dan khutbah, termasuk dalam hal ini mengucap Sadaqallahul Azim, Maha Besar Allah yang Maha Agung, karena tidak dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memutar kaset merontal menjelang sholat Jumat karena mengganggu jamaah yang hendak sholat sunnah tahiyatul masjid dan berzikir serta bersolawat. Ya. Pulang umrah belum ini. Ibu apa bapakmu? Tanyalah di sana. Memang ini ulama dari Timur Tengah. Jadi SOP-nya Hambali, mazhabnya buku ini. Di sana semuanya disterilkan. Yang ada apa di sana? Orang membaca sholawat. Kalaupun tilawah gimana? Tilawah sendiri. Ya. Tilawah sendiri-sendiri. Tapi kalau di sini ini kalau sampai terjadi pemutaran itu pada konteksnya syiar ya. Ya orangnya belum mau pada datang untuk mengingatkan gitu. Mungkin akan terjadi debatable ini ya, debatable. Kalau masjidnya betul-betul bisa menerapkan itu lebih baik sibuk membaca sholawat sendiri, tilawah sendiri. Kemudian apa? Sholat tahiyatul masjid ya. Khutbah berjalan pun tahiyatul masjid diperintahkan. Ya.
Yang surat Qaf ini isi khutbahnya ya. Enggan berpesan dengan surat Qaf ketika berkhutbah. Bukan baca surat Qaf tetapi isi kandungan surat Qaf. Yang saya lupa tadi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah dari siapa? Ummu Hisam binti Harisah bin An-Nu'man, tidaklah saya mengambil Qaf wal Qur'anil Majid kecuali dari lisan Rasulullah yang selalu beliau baca pada setiap Jumat. Di atas mimbar beliau itu membahas itu. Jadi kita juga diantaranya kalau momennya tidak ada momen bulan-bulan tertentu, berarti apa? Kita mengkaji isi kandungan dari surat Qaf. Nah, ini Nabi Rusdi ini tafsir surat Qaf itu apa kandungannya? Sebelum memulai Sholat Jumat sebelum saf lurus dan rapi. ya. Kalau orang umum banyak diingatkan. Kalau jamaahnya cuma Nabi Rusdi Abidiki ya, kadang-kadang saya sendiri gitu masa nggak mau mikir sendiri. Tapi kalau Jumatan yang orang umum banyak, lebih baik disuruh merapikan shop. Di sholat sedikit juga jamaahnya tetap rapikan ya, karena orang kan kadang nyari kipas gitu, nyari AC gitu kan. Sama kalau santri nyari sebelahan guru yang nggak galak gitu. Nggak ada yang sengaja ya. Abi-abinya juga ya, abi Adi juga kalau datang telat belum tentu dia di sini saya. Dari sana belum tentu sebelah situ, sebelah sini. Bagi Lutfi ya Wi. Situ ada Abi mah. Sebelah sana aja lah. Gimana nanti? Litorik, mana mau. Betul nggak, Di? Ya iya, karena nggak pernah gitu, nggak pernah di sebelahnya. Padahal yang betul gimana? Imam, belakang imam orang yang paling paham, aqra'uhum Quran, akbaruhum sinan, yang paling tahu tentang sunnah, yang tua umurnya, itu imamnya. Kalau yang nyuruh orang, belakangnya orang yang kriteria itu. Mulai sampai ke kanan, lalu sampai kiri, kanan lagi, kiri lagi sampai seimbang. Jadi tengah-tengah itulah imam, belakangnya lurus pengganti. Jadi ya bukan karena orang yang sebelahnya cocok nggak cocok. Jadi yang diberatin sebelah kanan. Kalau terjadi ini sudah imbang, kita datang kanan. Ada orang datang lagi, ya imbangin lagi biar seimbang. 11 apa? Ini juga pertentangan ini, ya. Kalau di buku ini sudah nggak ada tadi. Penutupan itu apa? Biasanya tetap penutupan majelis, ya. Subhanakallah wa bihamdika. Di sini dilarang, banyak variasinya itu. Hakimi sholat sudah cukup loh, ya kan? 12. Mengawali khutbah sholat Id. Ini sebenarnya khutbah semua ini. Ini juga kalau sholat Id ini atau sholat Jumat dia pakai takbir begitu. Mungkin di sini nggak ada ya, tapi dalam penulis ini pernah dijumpai. 13. Khutbah yang tidak menyentuh. Gimana nih? Sifat khutbah Nabi SAW adalah berkhutbah, mata beliau itu memancar, memerah seperti pemimpin perang gitu loh. Sorot matanya tajam, menyemangati. Biar gak bisa khutbah ya, coba gitu. Biar gak lembut suaranya. Assalamualaikum, gak bisa lagi begitu. Assalamualaikum, tegas. Terus dia juga pas ini dikuat-kuatin, ya memang begitu, seperti sifat khutbah Rasul. Suara beliau lantang, emosi beliau meluap-luap sehingga nampak seakan-akan beliau sedang berpesan kepada pasukan sambil mengungkapkan ini keselamatan bagi kalian di pagi dan petang. 14. Mengadakan apa? Pengajian. Ya kalau secara khusus ya. 15. Dia tadi tidak menyertakan dalil, ngobrol aja, ngomong sana sini kayak orang ngelawak.
ngebodor. 16 menyampaikan khotbah yang tidak kontekstual. Bulan apa nih? Agustus, merdekaan, ngomonginnya Idul Adha gitu. Ngapain gitu? Abang ngomongin bulan Ramadan, ya nggak sesuai. Tidak bersikap tenang ketika berkhutbah. Ya kayak tadi kebanyakan gini. Makanya disuruh bawa tongkat itu kalau yang pendapat harus memegang tongkat itu supaya apa? Biar dia tangannya itu yang biasa berorasi itu nggak bisa diem. Kebanyakan tangannya gini-gini itu membuat konsentrasi jamaah menjadi buyar, ya tidak bagus, nggak tenang. 18 menoleh ke kanan dan ke kiri saat berkhotbah, kebanyakan sana sini kenemenan. Tapi kalau nunduk aja gimana tuh? Gini aja. Mas, jadi nggak ada interaksi yang interaksinya bukan saut-sautan ya, tapi masih pandangan, sapu jamaah, sudut-sudut masjid dilihat. Sehingga apa? Ada terasa perhatian, diperhatikan. Ya, khotib itu terasa dia itu memperhatikan ya. Jamaahnya merasa diperhatikan khotib. Ya, dia mau mendengarkan. Kan tujuannya supaya ilmunya diterima kan. Pesan nasihatnya, wasiat takwanya diterima. Tapi kalau matunya tidur, khotibnya nunduk aja, tahu-tahu komat yang membangunkan. Selesai. Lalu apa? 19 Rik menyampaikan khotbah dengan bahasa kasar. bahasa gaul, bahasa tidak resmi. Tapi ada yang bahasa Jawa, bahasa sesuai kaum. Boleh bahasa ini Sunda, bahasa apa ini? Arab. Tetapi sebaiknya yang formalnya di sini maksudnya bukan bahasa di pasar atau gaul. Gimana dia? Kamu orang, ya kan gitu. Gua, gimana khotbah begitu? Lo orang, bertakwalah, kacau dunia. Ya, nggak boleh ya. Pakai bahasa kalau Indonesia ya yang baku ya. 20 apa ini? Ya, nyeritain keburukan orang, apalagi ada musuhnya misalnya. Walah. Ada musuhnya, persaingan apalah. Jelek-jelekkannya. 21 mengucapkan qala Allah Ta'ala setelah ta'awud. Jadi nggak boleh ini pahamnya yang pas-pas saja, nggak usah ditambah-tambah ini ya. 22 mengangkat tangan ketika berdoa nih. Itu juga nanti menimbulkan apa? Jawaban atau amin keras gaduh. Dalam itu khotbah itu jawabannya pelan dalam hati. Apalagi menyanjung. Wah iyalah, ini kalau khotib di masjid negara muji-muji pemerintah yang berlebihan supaya jadi apa? Jadi khotib terus dipanggil oleh penguasanya. Berikutnya berdoa menghadap kiblat ketika berada di mimbar sebelum menghadap jamaah bolak-balik. Kita ini ngadep jamaah saja sudah. Doa menghadap kiblat tidak dianjurkan sebagai khotib nih. Muazin menyuruh jamaah dalam diam ketika khotib berkhutbah ya. Ini di sini tidak perlu ya. Fokusnya pada menyampaikan nasihat tadi. 26 kalau mengkhususkan pakai baju warna hitam khusus. Kenapa begitu? Enggak ada ketentuannya. Bahkan Rasulullah senangannya pakai baju berwarna putih ya. Meskipun warna yang lain boleh, tapi Rasulullah suka warna putih. Malaikat juga demikian suka warna putih. 27 apa? Memperlambat naik langkah kalau mimbar. Ya entah apa yang dibaca ya. Ini tidak ada ini mimbar tingkatannya.
Apa ini? Tangga-tangganya ini. 28? Terlalu mengeraskan suara ketika bersolawat. Iya, sangat keras. 29? Mengeraskan Salawat ketika disebut Nabi Muhammad SAW atau ketika khutbah. Iya, ini membuat gaduh. 30? Mengetuk mimbar? kali dengan tongkat ketika di mimbar. Nah, itu juga. 31? Lantang berdoa ketika duduk di antara dua khutbah. Iya. 32? Menyela khutbah ketika ada orang yang ingin masuk Islam. Ya, ini jarang terjadi. 33? Banyak mengutip syair dalam khutbah. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.